Ya, Mas siapa Taufik, tolong nanti ingatkan ya kalau mau minta link rekaman ya. Saya kalau nggak diingatkan nanti lupa ya. Nggak apa-apa, minta link itu anu kok, nggak kerasa kayak anu kok, apa? Kayak nagih cicilan kok. Jadi aman aja, silahkan aja ya. Oke. eh oh ya juga soal catatan ya. Catatan tadi saya sudah taruh di chat ya. Teman-teman yang mau mengakses silahkan, ini di chat itu ada link Drive. Kalau teman-teman baru yang baru masuk, belum ini, eh, bisa minta tolong siapa ya, di copy terus di ini aja lagi nggak apa-apa ya, di di chat aja. Jadi saya mulai terpikir catatan ini untuk yang hadir aja ya, untuk yang ikut kelas aja gitu. Kalau di share di grup, eh, yang di situ juga ada orang yang tidak hadir kok kayaknya gimana gitu ya. Jadi saya merasa kayaknya lebih enak begitu gitu, biar nggak mungkin ya takutnya disalahpahami atau apa macam-macam ya. Oke, apapun balik lagi, malam ini saya mau mengulang lagi sekali lagi, mungkin agak pendek aja ya, pembahasan tentang status epistemologis dari proposisi moral dan legal. Maksudnya proposisi atau pernyataan seperti keadilan itu baik, kejujuran itu baik, atau kita harus berbuat baik, kita harus berkata jujur misalnya, kita harus berlaku adil. Status pernyataan seperti itu. Kenapa pernyataan seperti ini dipermasalahkan? Karena kalau pernyataan misalnya bahwa kopi tanpa gula itu pahit misalnya, itu kan langsung bisa kita tes. Nah, oke nggak? Eksperimennya ada, jadi ada benda di luar sana yang namanya kopi gitu misalnya, ya nggak? Nah, ada benda di luar sana yang namanya kopi gitu, ya nggak? Nah, kemudian ini tanpa gula, jadi saya coba, oh ya ternyata pahit misalnya. Nah, kalau itu langsung secara empiris bisa, ya, kita langsung bisa memverifikasi. Nah, itu juga pernyataan misalnya bahwa konsep-konsep yang filosofis ya, bahwa bila api itu menyentuh kertas yang kering, ya maka maka api akan menyebabkan pembakaran. Itu kan bahasa kausalitas ya. Api menyebabkan pembakaran melalui persentuhan itu misalnya. Itu juga kan bisa kita langsung bisa kita verifikasi, atau sebaliknya bisa langsung difalsifikasi, dibuktikan kebenarannya atau dibuktikan kesalahannya. Tapi kalau proposisi seperti tadi, bagaimana? Kalau proposisi moral, kita harus berbuat baik, misalnya. Oke nggak? Kita atau manusia harus berkata jujur, misalnya. Atau kejujuran itu baik. Nah, itu gimana? Ngetes benar salahnya gimana? Gitu. Makanya nanti sebagian filsuf seperti filsuf positivis ya, yang menganggap bahwa pernyataan yang bermakna, pertama bermakna, yang kedua nanti bisa dinilai benar salah itu kata positivis, hanya yang bisa diverifikasi secara empiris misalnya. Nah, kalau pakai ukuran para positivis, otomatis proposisi moral itu ya dia tidak bermakna dan juga tidak bisa diukur benar salahnya. Nah, jadi masalah. Oke. Jadi masalah kalau begitu. Nah, makanya Syekh Yazdi dalam buku ini merasa perlu untuk membahas ya. Kalau dulu di para filsuf Muslim klasik jarang yang membahas topik ini secara eksplisit ya. Jadi beliau selaku ya filsuf yang dididik di dalam tradisi filsafat Islam di Iran, beliau mencoba merespons, mendiskusikan topik-topik yang baru diangkat, bisa dibilang baru diproblematisasikan di zaman modern ya, sejak sekitar 1900-an ke atas ya. Jadi beliau coba bahas itu ya. Jadi apakah pernyataan moral itu objektif apa tidak? Itu pertanyaannya. Atau dia subjektif? Oke. Dan sejauh ini pernyataan beliau adalah bahwa pernyataan moral, proposisi moral itu objektif. Ya, kenapa? Karena
Proposisi moral itu didasarkan atas esensi atau hakikat nature, atas hakikat manusia yang juga objektif. Hakikat yang juga masih harus direalisasi oleh manusia. Ini tentu sangat Aristotelian ya, dan Platonis ya. Pertama, manusia itu punya esensi, yaitu intinya esensi ini nanti adalah intelek, ya, akal, ya. Intelek ya, ya akal. Tapi nanti jangan direduksi jadi rasio, apapun tapi akal lah sementara ini ya. Kalau bagi Aristoteles, manusia itu adalah binatang yang punya logos, zoon, logistikon, ya enggak? Binatang yang makhluk hidup yang berlogos, binatang yang berlogos ya. Kalau definisi Platonik, sebagaimana nanti bakal dirumuskan oleh Santo Agustinus, ya, definisi Platonik bakal bilang manusia itu adalah akal yang bertubuh. Nah, kebalik. Ya enggak? Kalau definisinya Aristoteles, yang dia adalah seorang ahli biologi, dia bilang manusia itu adalah hewan atau binatang, ya, atau makhluk hidup yang berakal. Nah, kalau definisinya Plato, manusia atau tradisi Platonik ya, manusia itu adalah akal yang bertubuh. Nah, perhatikan ini kayak kebalik ya, kayak permainan kata, tapi ini implikasinya besar. Ya, implikasinya cukup besar ya. Nah, apapun para ini baik Plato maupun Aristoteles itu menekankan bahwa manusia itu adalah inteleknya. Karena itu kesempurnaan manusia bersifat apa? Intelektual. Oke, kesempurnaan manusia nantinya bersifat intelektual. Nah, suatu pernyataan moral atau anggapan moral itu benar jika dia membantu seseorang, membantu manusia untuk sampai kepada tujuan kesempurnaan itu, untuk sampai kepada eh, tahap atau kondisi di mana di situ akal manusia menjadi sempurna. Akal ini baik akal teoretis maupun akal praktis ya, jangan lupa. Oke, akal teoretis maupun akal praktis. Nah, cuma memang nanti kalau di Plato tentu dia lebih menekankan akal teoretis ya. Sama sih sebenarnya Pak Aristoteles juga begitu ya. Akal praktis, kesempurnaan akal praktis melakukan apa mempunyai karakter yang indah itu, mempunyai karakter yang sempurna itu adalah persiapan. Nah, persiapan untuk apa? Untuk kontemplasi. Nah, untuk memandang, untuk mengontemplasikan, untuk menghayati, bisa dibilang secara sederhana ya, untuk menghayati Tuhan secara full. Nah, sederhananya begitu, saudara. Nah, kalau di bahasa Islamnya ya untuk menjadi dekat dengan Tuhan. Bahasa Islamnya begitu. Oke. Nah, jadi apapun yang membantu manusia untuk sampai kepada kesempurnaan tersebut, maka itu baik. Nah, itu enggak. Jadi sekali lagi konsepsi atau pengetahuan moral itu mempunyai basis objektif, di mana di hakikat manusia sendiri. Nah, ini tentu klaim yang besar dan dalam ya, besar dalam lah. Karena nanti filsafat modern bakal memberontak, bisa bilang habis-habisan kepada gagasan ini. Tapi apapun. Jadi singkatnya sekarang saya mau bilang bahwa pernyataan moral, pengetahuan moral itu objektif. Kenapa? Ya objektif tentu saja sejauh dia didasarkan kepada apa? Kesempurnaan manusia sebagai tujuan. Nah, itu basis objektifnya. Kemudian, oke, sampai situ dia objektif. Tapi pengetahuan objektif itu kalau dalam Islam itu kan nanti banyak. Ya, dalam filsafat Islam ada pengetahuan huduri itu juga objektif. Malah subjek dan objek malah satu di situ. Bukan enggak? Pengetahuan filosofis itu kan juga objektif. Oke enggak? Pengetahuan melalui penalaran itu juga objektif.
Nah, pertanyaannya sekarang, pengetahuan moral itu ini objektif, objektif yang mana? Yang huduri atau yang husuli singkatnya? Oke enggak? Kalau huduri berarti kita itu mengetahuinya, begitu kita sadar akan diri kita langsung mengetahuinya. Oke enggak? Jadi antara kita dan pengetahuan moral itu, antara kita sebagai subjek dan pengetahuan moral itu sebagai objeknya, itu tidak ada mediasi konsep. Oke enggak? Nah, tetapi kalau dia pengetahuan husuli, maka ada peran konsep di situ. Oke enggak? Ada peran konsep di situ. Nah, yang mana ini? Nah, di pekan lalu saya bilang bahwa apa pengetahuan moral itu sifatnya husuli. Pengetahuan moral itu bukan huduri. Nah, dia diperoleh melalui apa perantaraan konsep. Nah, kemudian ada siapa Pak Andi ya yang pekan lalu di akhir memberikan input masukan bahwa menurut Syekh Yazdi di buku Meniru Tuhan ya kata Mas Muhammad Ali itu Syekh Yazdi tampaknya mengatakan bahwa pengetahuan moral itu bersifat fitrah. Nah, kalau fitrah berarti huduri, kesimpulan teman-teman ya. Nah, saya kemudian nyoba ngecek di dalam buku Meniru Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, saya kemudian periksa, ternyata apa yang dimaksud fitrah di situ beda lagi. Nah, maksudnya bukan dia pengetahuan bawaan, bukan. Apa? Pengetahuan yang sudah tertanam di dalam diri manusia atau yang bagaimana gitu ya. Seperti saat kita mendengar kata fitrah. Nah, bentar, mengenai fitrah, oh ini halaman 42 sampai 45 ya di buku ini dia. Naluri. Ah, bentar. Nah, ini dia. Nah, ya. Di sini saya dibilang pandangan ketiga. Ini pandangannya Plato ya dan juga nanti mungkin Rene Descartes. Ya. Pandangan ketiga menyangkut asal muasal kemunculan konsep-konsep moral adalah bahwa konsep-konsep itu bersifat fitriyah, naluriah, intrinsik, ya, serta terpatri pada kodrat manusia. Ingat konsep-konsepnya. Dengan kata lain, begitu kita lahir, kita sudah punya konsep moral. Nah, gitu. Sehingga persepsi akan konsep-konsep moral ini merupakan satu karakter wujud manusia. Perhatikan di sini penggunaan kata fitriyah, ya. Kemudian ini dia. Setidaknya ada sebagian prinsip moral yang diyakini oleh umat manusia tanpa perlu proses pembelajaran. Nah, dan ini keterangannya apa maksudnya fitriah itu? Sebagai makhluk Tuhan, kita dilahirkan di dunia dengan membawa prinsip-prinsip moral itu ya. Kemudian di mana lagi yang cukup jelas. Konsep naluriah ini berkaitan erat sekali dengan permasalahan penting epistemologis, yaitu apakah manusia pada sejak awal penjelmaannya, sejak awal kelahirannya ya, membawa pengetahuan fitriah dan inheren itu ataukah tidak. Oke. Apakah pada detik pertama kelahirannya manusia sudah mempunyai serangkaian konsep dan pengetahuan yang terpatri pada kodrat dirinya ataukah ia memulai hidupnya di dunia ini dari ketidaktahuan. Jadi rupanya beliau di sini menggunakan kata fitrah menggunakan kata fitrah ini dalam konteks pertama ya, pertama pandangan ini bukan pandangan Syekh Yazdi sendiri. Ini penting. Oke. Yang 5.3 ini konsep moral sebagai naluri atau bahwa konsep moral bersifat fitriyah, naluriyah, intrinsik itu bukan pendapat Syekh Yazdi sendiri. Oke enggak? Ini nanti sebagaimana beliau sebut di sini ini adalah pendapatnya Plato. Oke.
Kemudian juga nanti pendapatnya René Descartes, ya. Pendapatnya Immanuel Kant dan seterusnya. Oke nggak? Nah, jadi rupanya ini pengetahuan yang fitriah itu, maksudnya pengetahuan moral sebagai yang fitriah itu, maksudnya pengetahuan moral sebagai yang innate kalau di bahasa epistemologi rasionalisme ya. Maksudnya apa? Konsep bawaan. Jadi begitu kita lahir kita sudah punya konsep itu. Nah, tetapi saya di sendiri saya sudah kaskan ya di sini. Nah, menurut saya di sendiri tidak demikian, ya. Menurut saya di sendiri tidak demikian. Nah, saya mencoba merumuskan ini ya. Sekarang catatannya dalam bentuk dialog ya. Bagaimana dengan pernyataan keadilan itu baik, saya? Ini bukan proposisi, ini proposisi bukan proposisi hipotetis. Oke. Nah, kemudian saya menjawab ini tentu saya rekonstruksi ya. Konsep yang menjadi subjek dalam pernyataan moral seperti keadilan, kejujuran, kedermawanan, itu tergolong konsep sekunder filosofis. Oke? Dan ingat, konsep sekunder atau konsep filosofis ini diperoleh melalui apa? Melalui abstraksi. Dengan kata lain, di sini harus ada basis empirisnya. Tidak bisa konsep yang oke, bisa bisa basis empiris, bisa juga basis huduri. Oke, enggak. Yang pasti dia itu bukan bawaan. Oke. Di awal saat bahas apa ya, saya lupa tentang mana ya? Tentang status konsep ini kalau tidak salah ini. Nah, ini dia. Iya, saat membahas mengenai konsep universal nanti teman-teman ini aja ya, rujuk lagi ke sini ke pengetahuan usul ini. Saat ngebahas mengenai pengetahuan husuli, saya Yazdi sebelumnya sudah bilang apa? Bahwa pendapat Plato itu keliru. Oke. Jadi beliau berpegang teguh kepada doktrin apa? Kepada doktrin Aristotelian. Bahwa apa? Bahwa kita lahir ke dunia ini tidak tahu apa-apa. La tak apa? Kalau di Quran wa akhrajahu alladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak tahu apa-apa. Oke enggak? Jadi posisi beliau Aristotelian. Kita lahir ke dunia ini tidak tahu apa-apa. Nah, ini sangat tidak platonik ya. Tapi malah sebaliknya Aristotelian banget. Nah, karena itu konsep moral ini, ya, konsep-konsep seperti ini, keadilan, kejujuran, kedermawanan ini bukan fitriyah dalam arti platonik itu. Dalam arti dia sudah ditanam di dalam jiwa kita. Gitu. Enggak. Konsep-konsep ini diperoleh dari apa ya? Dari pemahaman kita mengenai interaksi sesama manusia, misalnya. Kejujuran juga, ini enggak? Dari interaksi antara apa? Antara kita, ya, ya entah dengan diri kita sendiri, jujur kepada diri sendiri, atau melalui interaksi dengan orang lain. Mungkin enggak? Melalui interaksi, kemudian pengamatan, observasi, ya, kemudian melalui perbandingan. Oh, yang ini namanya jujur, yang ini namanya bohong. Kemudian kita abstraksikan. Oh, mengatakan apa adanya itu namanya jujur, mengatakan tidak apa adanya itu namanya bohong. Melalui abstraksi semacam itu. Oke, enggak? Nah, konsep esensial yang punya realitas objektif bisa menjadi subjek proposisi moral sejauh ia adalah referensi dari konsep moral yang dari konsep moral yang filosofis. Apapun ini kurang penting sementara ini ya. Nah, konsep pengetahuan fitriyah dalam buku Meniru Tuhan merujuk kepada pengetahuan a priori. Oke, atau pengetahuan apa? Atau bawaan. A priori atau bawaan. Tetapi pandangan Plato ya, bahwa manusia sudah punya pengetahuan tertentu. Nah, ini keliru ya. Dia sudah punya pengetahuan tertentu. Sebelum ia lahir ke dunia, sebelum ia lahir ke dunia, menurut saya tidak tepat, menurut saya SD ya.
Nah, lihat halaman 4245 di buku ini. Dalam pandangan mereka, para filsuf muslim, konsep-konsep moral adalah konsep-konsep yang tidak terpatri pada kodrat manusia. Nah, jadi pengetahuan huduri itu berbeda dengan pengetahuan fitriah dalam arti ini ya. Beda ya. Kalau pengetahuan fitriah ini pengetahuan konsep, husuli. Mungkin nggak yang ini pengetahuan fitriah ini husuli. Kalau pengetahuan huduri itu nggak ada konsepnya, semata kesadaran aja. Nah, konsep baik dan buruk juga demikian, kata beliau. Sama-sama konsep filosofis bukan esensial, ya. Jadi bukan konsep esensial seperti misalnya konsep kopi, ya. Konsep kopi itu konsep esensial, maksudnya apa? Konsep mahia ya, karena dia ada realitasnya di luar sana. Dia juga bukan konsep logis, seperti konsep valid misalnya, valid dan invalid. Nah, itu konsep logis itu. Karena dia digunakannya apa? Dibahasnya di dalam logika, konsep silogisme misalnya. Itu konsep logis. Konsep genus, spesies, dan seterusnya. Oke nggak? Yang dia memang murni di pikiran saja. Konsep logis ini murni di pikiran saja. Konsep esensial ini bukan hanya di pikiran, tapi juga di kenyataan. Seperti konsep laptop, konsep buku misalnya ya, konsep handphone dan seterusnya. Sedangkan konsep filosofis ini di dalam pikiran, tetapi dia punya basis real di dalam kenyataan. Dia diabstraksikan, dia diperas, bisa dibilang, ya. Nah, dia diperas dari apa? Kenyataan eksternal. Nah, konsep baik kata beliau ya, diabstraksikan dari apa? Keharmonisan antara tindakan manusia dan kesempurnaannya yang sejati. Dengan kata lain, tindakan tersebut ya, tindakan manusia itu tindakan tersebut mendukung dan mengantarkan kepada pencapaian kesempurnaan sejati. Misalnya kita bilang ya, kita bilang bahwa bersedekah itu baik. Kenapa? Nah, karena menurut menurut saya di dalam ini sedekah itu baik, terutama bukan karena dia mempunyai efek sosial. Nah, itu konsep modern itu. Oke. Itu konsep modern yang asing dari agak asing dari ini. Itu kalaupun ada tapi sekunder aja. Oke nggak? Kok sedekah zakat itu baik bukan terutama karena mendukung emansipasi sosial. Bukan, itu nanti dulu. Bagi saya jadi urusannya sekarang adalah bersedekah, misalnya berzakat itu baik karena dia mendukung dan mengantarkan yang melakukannya kepada pencapaian kesempurnaan sejati. Nah, gimana itu ceritanya? Ya, karena dengan sedekah dan zakat itu kita dilatih untuk apa? Untuk menjaga jarak dari dunia. Oke, Kak? Kita dilatih untuk mengikhlaskan, untuk menjaga jarak dari dunia. Nah, nggak bisa orang berkontemplasi menghayati Tuhan secara penuh itu ya, kalau dia masih melekat, kalau dia ya hatinya masih ada masih ada hitungan-hitungan rekeningnya gitu, kira-kira gitulah ya. Nah, kalau di bahasa Ibn Sina, kita yang mesti mengontrol dunia, jangan sampai hati, pikiran dan jiwa kita yang dikontrol oleh dunia. Kitalah yang mesti mendominasi. Oke enggak? Mendominasi dunia maksudnya apa yang kita miliki ya. Situasi eksternal kita. Jangan sampai dunia yang mengontrol kita. Nah, untuk melatih dominasi jiwa kepada dunia itu, maka dan juga terhadap tubuh ya, maka kemudian syariat membuat peraturan tentang apa? Tentang puasa, zakat, agar kita berlatih untuk menjaga jarak dari dunia. Oke enggak? Agar dunia tetap di luar aja bukan di dalam gitu. Nah, itu baru kondisi ya, baru kondisi. Nah, itu baru mendukung.
Baru kemudian di saat kita sudah terlatih untuk tidak terlalu, ya gampangannya kalau kata orang Jawa, untuk tidak terlalu kedunian ya. Nah, untuk tidak tidak menjadi duniawi, barulah kita bisa belajar untuk apa? Untuk sampai barulah kita bisa belajar untuk apa? Untuk mendekat kepada Tuhan. Oke enggak? Untuk menjadi apa? Apa? Minal muqarrabin. Nah, kira-kira. Nah, kalau masih level apa? Kalau masih nyari pahala, ya itu ashabul yamin. Karena ujung-ujungnya kenapa? Balik lagi ke diri sendiri, ya nggak? Apapun lah ya. Poinku sekarang bukan bukan soal itu terutama. Poinku adalah bahwa suatu tindakan itu baik karena dia mengantarkan kepada apa? Pencapaian kesempurnaan sejati. Belajar misalnya, menghabiskan waktu untuk belajar filsafat, untuk mendengar kajian dan seterusnya. Itu mendukung dan mengantarkan kepada pencapaian kesempurnaan sejati. Maka ya kita apa? Maka perbuatan itu kemudian dinilai baik misalnya. Gitu nggak? Gibah misalnya, gibah. Nah, itu dinilai buruk. Kenapa? Nah, ya ini konsep buruk itu sendiri, gibah itu buruk. Oke, buruk itu maksudnya apa sih? Buruk, konsep buruk itu dia diabstraksikan, diperas, bisa dibilang ya. Kita peroleh diperas dari apa? Ketidakharmonisan antara keduanya, antara tindakan dan kesempurnaan sejati manusia. Artinya apa? Tindakan tersebut menghalangi manusia dari pencapaian kesempurnaannya. Misal gibah, ya. Gosip. Ya. Oh, kita menikmati banget gosip. Kita menikmati banget. Nah, waktu yang mestinya kita gunakan untuk apa? Untuk mencapai kesempurnaan ini, untuk melatih moral, untuk melatih kontemplasi, ya. Malah dihabiskan untuk ngomongin orang lain. Ya, nggak? Yang isinya adalah apa? Perasaan-perasaan nggak jelas, sentimen-sentimen nggak jelas. Oke nggak? Nah, di saat kita mestinya melatih berpikir logis, kita malah di saat gibah, di saat gosip, ya, kita malah apa? Melatih diri kita untuk berpikir secara sentimental. Kan bertentangan tuh. Enggak. Berpikir secara intelektual, secara filosofis gitu. Justru mestinya itulah yang kita kejar, malah sekarang sibuk dalam gosip. Yang itu bahasanya bukan bahasa-bahasa filosofis ya, jelas lah. Memang ada gosip yang filosofis gitu ya. Sama aja ya, gosip di antara dosen filsafat ya, di antara para filsuf sama aja gosip itu. Oke nggak? Tahu nggak itu? Bapak dosen filsafat itu dia baru beli Pajero loh. Coba bayangkan. Kan dia dosen filsafat di UIN. Mana cukup gajinya? Beli. Provokasi kayak gitu kan udah gak jelas itu. Ya nggak? Udah jelas nggak cukup itu gajinya beli Pajero. Coba dicek. Jangan-jangan dia juga jualan ganja. Gitu. Coba, coba. Jangan-jangan dia terlibat pungli misalnya. Nah, udah nggak jelas itu. Kalaupun ada kalaupun ada logika apa ada logikanya, logika yang mestinya digunakan untuk mencari kebenaran, untuk makin memperdalam kebenaran, sekarang malah dicari apa? Logika digunakan untuk mencari kesalahan orang malah. Oke enggak? Makanya kemudian dibilang gosip itu apa? Tidak harmonis, tidak sesuai dengan apa? Dengan kesempurnaan sejati yang manusia cari. Jika ternyata tindakan itu tidak mendukung juga tidak menghalangi, ya nilai nggak ada nilainya, nggak bisa dinilai baik, nggak bisa dinilai buruk. Seperti apa? Ngupil, oke nggak? Nah, ngupil misalnya. Nah, kalau ngerokok gimana Pak? Tergantung. Nah, kalau ngerokok membantu melegakan pikiran, ya, membantu makin dalam refleksi filosofisnya, oh ya udah. Oke, nggak? Tapi ya nanti perlu belajar juga sih, ya, belajar untuk lagi-lagi berjarak. Karena kalau enggak nanti malah melekat ke rokok, bukannya mikir malah ngisep. Oke enggak?
Jadi nggak sehitam putih itu ya, nggak sehitam putih. Baca buku itu jelas mendukung bagi kita sekarang di tahap kita sekarang itu mendukung pencapaian kesempurnaan sejati, ya nggak? Tapi sudah umur 6 apa kalau sekarang ya, kalau sekarang kita baca buku sampai 4-5 jam masih oke. Ya nggak? Kita mau memperdalam apa masih oke. Tapi umur 60-65 tahun baca bukunya kurangin, ya nggak? Wiridnya banyakin. Ya, tetap baca buku, tetap menulis ya. Dan seterusnya. Tapi apapun lah ya, maksudnya ini nanti tidak nggak kaku ya, bisa bisa ini sesuai dosis ya, sesuai kemampuan orang gitu. Artinya apa? Suatu tindakan itu baru bisa dinilai baik atau buruk setelah melalui pertimbangan rasional dan pengamatan serta komparasi antara tindakan tersebut dan kesempurnaan sejati manusia. Nah, perhatikan. Kemudian di sini aku kutipkan pernyataan singkat. Ya. Konsep baik dan buruk pada dasarnya ekstensi atau perpanjangan dari konsep kausalitas. Apa maksudnya konsep kausalitas? Ya di sini ini mendukung atau mengantarkan kepada pencarian. Ini maksudnya kausalitas. Jika Anda berkata jujur, maka Anda baik, misalnya. Dan jika Anda baik, maka Anda berkarakter baik, dan jika Anda berkarakter baik, maka Anda akan bahagia, misalnya. Oke enggak? Jadi Sehasdi itu melihat hubungan kausal antara tindakan dan tujuan. Sama kausalnya dengan apa? Antara api dengan kertas yang apa? Dengan kertas yang dibakarnya. Di situ ada hubungan kausal. Nah, di sini pun kata kata Sehasdi antara perbuatan manusia, ya, antara tindakan manusia dan konsekuensinya, nah, itu juga kausal. Enggak? Nah, makanya pernyataan moral itu objektif, kata beliau. Pernyataan moral itu objektif. Kenapa? Karena di situ juga tersirat apa? Kausalitas. Sebagaimana juga pernyataan apa? Pernyataan bahwa api jika menyentuh kertas yang bisa terbakar ya, maka kertasnya terbakar gitu. Itu objektif. Nah, pengetahuan moral itu sama, objektif juga. Jadi bagi beliau rupanya ya, kausalitas itu berlaku bukan hanya dalam ranah pengetahuan seperti fisika ya, tetapi juga dalam pengetahuan etika. Itu juga ada kausalitas di situ. Ini tentu klaim cukup besar ya, cukup dalam ya. Karena apa kalau di barat biasanya kapan hari yang saya membedah buku kebenaran dan para kritikusnya itu ya. Di barat biasanya dibedakan antara ranah fakta dan ranah makna. Fakta itu masalah kausalitas. Ya. Sedangkan kalau makna itu bukan terutama soal kausal, bukan masalah kausal, tapi soal pemahaman, soal understanding, soal hermeneutik. Ini enggak. Nah, soal ya pemahaman, interpretasi. Nah, gitu. Nah, soal world view gitu ya. Tapi bukan terutama kausalitas gitu. Di barat biasanya dibedakan demikian. Nah, tapi beliau di sini eh, tampaknya juga masih bisa dicari landasannya di dalam apa di dalam filsafat Aristotelian, dalam filsafat peripatetik ya. Tapi klaim sejelas ini, rumusan sejelas ini saya baru menemukannya di Sehati ya, bahwa kausalitas itu berlaku bukan hanya dalam fisika dan matematika, tapi juga dalam etika. Oke nggak? Itu biar jelas ya. Artinya kausalitas berlaku bukan hanya dalam fisika, metafisika, tetapi juga
juga dalam apa? Etika. Nah, baik. Sejauh ini, apakah ada pertanyaan? Pak. Ya. Tapi kayak misalnya dermawan, jujur, eh, pokoknya orientasi-orientasi yang baik itu semua itu bukan fitrah manusia kan Pak menurut Yasdi? Itu udah Eh, gimana ya? Tergantung apa yang dimaksud dengan kata fitrah. Tentu, pertama gini ya. Aku pengen nanya sebenarnya saya dia. Saya, oke, manusia terlahir tidak tahu apa-apa. Tapi bagaimana dengan ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha? Itu satu. Oke enggak? Itu satu. Kedua, kalau dibilang itu fitrah apa bukan, apa maksudnya fitrah di situ maksudnya apa sih? Nah, itu kita perlu klarifikasi dulu. Oke enggak? Nah, kalau saya sih mungkin bakal bilang itu oke, itu fitrah, tapi dalam arti dia sesuai dengan apa? Kesempurnaan sejati manusia. Oke enggak? Kejujuran, keadilan. Bukan dalam arti bahwa apa? Bahwa manusia itu pada dasarnya jujur. Filsafat apa filsafat klasik pada umumnya cukup realistis ya bahwa manusia itu dalam satu arti ya dia campuran antara malaikat sama iblis gitu. Dia nggak basa-basi ya kayak oh manusia pada dasarnya baik kok gitu atau tidak juga dia kayak sebagian psikologi atau ini modern ya oh manusia pada dasarnya jahat gitu. Oh, manusia pada dasarnya suka berantem atau apa. Kalau bagi filsuf klasik pada umumnya ya dua-duanya lah. Tetapi memang dengan intinya yang terdalam yang adalah nafs mutmainnah atau ruh itu apa kejujuran, kedermawanan itu lebih sesuai memang ya dengan apa? Dengan ruh apa dengan nafs mutmainnah, dengan realisasi nafs apa mutmainnah, dengan realisasi apa kesempurnaan yang sejati. Maksud kalau itu maksudnya iya, oke enggak? Oke, apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada untuk kajian filsafatnya malam ini demikian ya. Kita akan lanjut ke Jawahirul Quran. Nah, pekan depan eh, untuk filsafat kita akan mulai bab baru ya. Jadi epistemologi sudah cukup. Demikian. Nah, pekan depan kita akan mulai bab metafisika atau ontologi ya. Terjemahan yang di buku apa yang terbitan Mizan itu saya baca-baca lagi, aduh ini kayak ini terjemahannya kayak terobsesi dengan mencari kata yang khas gitu. Jadi agak susah dibacanya. Kalau yang terbaru, yang terjemahan Sadra itu kayaknya relatif lebih enak dibacanya. Nah, ya kalau teman-teman baca Inggrisnya silakan aja cari nanti ada terjemahan Inggrisnya ya. Kalau mau Arabnya ada juga Al-Manhaj Al-Jadid ya. Kalau yang Inggris judulnya Philosophical Instructions. Nah, kalau teman-teman mungkin lebih familiar dengan apa eh, dengan bahasa Inggris. Ya. Oke, saya cuma mau menegaskan itu saja di bagian filsafat. Sekarang kita akan
Ya tetap ke filsafat ya, tapi sekarang ini ke filsafat Al-Quran. Oke. Hmm. Hmm. Nah ini dia. Nah, nah, sebelumnya kita sudah apa baca ini ya. Jadi isi Al-Quran itu oleh Imam Ghazali diklasifikasikan, dikategorisasikan ke dalam 6 kelompok. Ini pasti nggak mudah ya membuat kelompok pengelompokan begini. Ini kalau nggak hafal Quran, yang hafal Quran aja ini pasti bacanya berulang-ulang. Ya, sambil baca itu Imam Ghazali mikir, oh ini kelompok apa ya? Ini masuk ke yang mana ya? Nah, itu yang hafal. Kalau yang nggak hafal kan mesti muka buka itu. Karena 6.000 sekitar 6.600 ayat itu gimana dikelompokkan ke dalam 6 itu? Ya enggak? Nah, kan pasti nggak mudah ini. Kalau sekarang ini udah masuk skopusnya skopus ya. Nah, apapun ya. Jadi bagi beliau ada ajaran pokok, ada ajaran pelengkap. Ajaran pokok itu adalah tentang Tuhan. Ya. Yang kedua mengenai jalan menuju Tuhan. Yang ketiga kondisi saat sampai pada Tuhan. Ini nanti surga atau neraka ya eskatologi ya. Kemudian ajaran pelengkap tentang orang yang berjalan menuju Tuhan, yang beriman katakanlah. Kemudian orang yang menolak Tuhan, yang kafir, munafik dan seterusnya. Kemudian pendukung di jalan, pendukung atau bekal bagi orang yang berjalan menuju Tuhan itu. Nah, ini kemudian oleh Imam Ghazali dipecah lagi 6 ini, begitu dirinci lagi ternyata ada 10 ya. Yang pertama tentang Tuhan ini dibagi 3, yaitu ada ayat-ayat tentang diri ya, atau esensi Tuhan. Kemudian nanti ada ayat juga mengenai sifat-sifat Tuhan, ada juga mengenai perbuatan Tuhan. Kemudian mengenai jalan menuju Tuhan itu ada ayat tentang pembersihan jiwa dan ada ayat tentang penghiasan jiwa dan seterusnya. Ya. Kondisi saat sampai kepada Tuhan ini eskatologi tadi, para pejalan ya. Ini adalah para salik dan para wali, maksudnya orang yang masih di tengah jalan dan orang yang telah sampai gitu maksudnya. Ya, mengenai para pejalan ini. Kemudian penolak dan sikap terhadapnya, ya, penolak dan musuh, ya, yang kafir, yang ya di luar komunitas mukmin lah, ya. Masuk mungkin juga ahlul kitab. Ya. Kemudian mendebat. Ya, debat kan di Quran kan banyak debat ya. Watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ya Kak. Dan seterusnya. Kemudian pendukung di jalan dalam perjalanan selama di dunia ini perlu ada sistem, perlu ada kondisi yang mendukung. Apa itu? Nah, itu fikih. Nah, pertanyaan Imam Ghazali sekarang adalah bagaimana seluruh ilmu-ilmu Islam itu lahir dari 10 ini? Enggak, dari 10 atau dari 6 ini? Gimana ceritanya? Ini di bab eh, hmm, oh ya, nah ini dia Al-Faslur Rabi'. Al-Faslur Rabi'u pasal keempat fi kaifiyati insya'abil ulum ad-diniyah kulliha anil aqsamil asyarah al-madhkurah. Mengenai cara atau proses bercabangnya ilmu-ilmu agama semuanya anil aqsamil asyarah al-madhkurah dari 10 macam yang telah disebutkan tadi. Oke Kak? Jadi semua ilmu agama itu muncul dari 10 ini. Mulai dari diri Tuhan sampai ke 10. Tapi ingat lagi, jangan lupa ini di atas ini ada ajaran yang pokok, ada yang pelengkap. Oke enggak? Kalau yang pokok itu berarti sampai ke eskatologi. Nah, yang pokok itu ini aja berarti. Yang pokok berarti ada 6 ya. Ini yang pokok. Nah, ini pelengkap sebenarnya. Ya. Kita enggak ya, istilahnya kita tidak tahu atau tahu secukupnya ya. Nomor 7, 8, 9 sampai 10 ini masih oke. Ini,
Nah, tapi kalau ini pokok banget, kita harus tahu gitu kira-kira. Nah, sekarang wazunukal an kata Imam Ghazali, wazunuka dan aku, ya ini beliau lagi husnuzon ke kita ya. Aku berhusnuzon kepada kalian al-an sekarang, tastahi kamu itu mau ya, anta'arifa kaifiyata insya'a bihadhil ulumi kulliha. Kamu tahu bagaimana proses bercabangnya ilmu-ilmu ini semuanya, an hadhil aqsam al-asyarah, dari 10 macam yang tadi ya. Mungkin juga kamu ingin tahu wa marotibah hadhil ulum, tingkatan ilmu-ilmu ini, fil qurbi dalam kedekatan, wal bu'di dan kejauhan, minal maksud dari apa? Dari yang dimaksud. Jadi kalau orang sekarang ngomong tentang apa? Hierarki ilmu lah, jaring laba-laba lah, apalah macam-macam, itu intinya apa sih gitu. Kalau bagi Imam Ghazali, ilmu itu untuk mendekat pada Tuhan. Dah. Makin jauh dari tujuan itu berarti hierarkinya makin ke bawah. Sederhananya begitu. Oke nggak? Kayaknya kalau UIN sekarang tujuannya bukan itu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk diakui di ranking dunia gitu. Wayatimu dan sempurna atau lengkap lakad bagimu zalika, demikian itu pengetahuan tentang semua ini. Iza arafta, kalau kamu tahu, intisamaha, pembagian ilmu-ilmu itu, ila ulumis sadaf, kepada ilmu kulit, wa ulumil jauhar wal lubab, dan ilmu mutiara dan inti. Oke nggak? Jadi ada ilmu kulit, kemudian ada ilmu inti. Al-Mabahatul awal, pembahasan pertama kata beliau ya. Ulumus sadaf, pengetahuan tentang kulit ya. I'lam, ketahuilah, anna lihadhil haqa'iq, bahwa hakikat-hakikat ini, allati asyarna ilaiha, yang telah kami isyaratkan, itu mempunyai apa? Asroron wa jawahir. Ya, mempunyai rahasia dan substansi-substansi. Ini kalau bagi orang modern ya, gagasan bahwa agama itu punya aspek yang rahasia itu dicurigai. Ya, Pak. Kenapa? Karena dunia modern itu dunia jurnalis, dunia medsos. Ya, jadi kayak nggak ada apa? Kayak nggak ada, seperti tidak tidak mungkin ada rahasia dalam agama gitu. Ya, Pak. Enggak, bagi Imam Ghazali jelas. Dalam agama itu ada aspek yang rahasia, ada aspek inti yang di dalam, kemudian ada aspek kulit. Oke, nggak? Dan itu sebenarnya asal kata dari kata mistik, dari kata mistere dalam bahasa Yunani ya, yang tersembunyi, yang tersembunyi. Sebentar. Tadi belum tampil kitabnya. Ya Allah yang mana ini? Saya kira, saya kira sudah tadi. Oke. Aku tadi menunjuk ini belum kelihatan berarti. Kalian nggak ngingetin. Oke, terima kasih tadi Mas Deska ya. Oke. Kemudian, jadi hakikat-hakikat keagamaan itu, hakikat-hakikat kebenaran-kebenaran dalam satu, dia punya aspek rahasia, punya aspek substansi, walaha asdafun, ya, dan dia juga punya kulit. Wasadafu awwalu ma yadhhar. Nah, sadaf, kulit itu adalah awwalu ma yadhhar, yang pertama kali tampak, yang pertama kali terberi kepada kita. Oke, enggak? Apapun yang diajarkan pada kita masa kecil, nah itu udah pasti kulit. Nah, gitu aja gampangnya. Emang ada yang sudah kecil diajarin wahdatul wujud gitu misalnya? Ada? Wahdatul wujud atau apa gitu ya? Nggak ada ya? Ada yang mungkin sudah kecil, apa masih kecil sudah ngaji Miskatul Anwar atau Fusus atau Futuhat gitu, enggak ya? Jadi hati-hati ya. Nah, itu jangan, maksudku hati-hati, jangan menganggap itu sudah semuanya gitu.
Oke nggak? Nanti. Tsumma yaqifu, ya. Kemudian berhentilah ba'dul wasilin, ya. Sebagian orang yang apa ya, sebagian ini mungkin lebih tepat ba'dus salikin, ya. Sebagian orang yang berjalan oh gini, ba'dul wasilina ila sodaf ala sodaf, maksudnya gitu. Tsumma yaqifu, lalu berhenti ba'dul wasilin, sebagian orang yang sampai ila sodaf, yang sampai ke kulit, dia berhenti di mana? Ala sodaf, dia berhenti di kulit. Orang yang berhenti di kulit, orang yang baru sampai di kulit, dia kemudian berhenti di situ. Wa ba'duhum yaftuqus sadaf. Sebagian lagi, sebagian yang sampai di kulit itu yaftuqus sadaf, dia membelah kulit itu, wa yutali'ud dur, dan kemudian dia menemukan apa? Permata. Nah, ini Imam Ghazali mau bikin tamsil, mau bikin simbol. Enggak. Dia mau bikin simbol. Fakadzalika, maka demikianlah sodafu jawahiril Quran. Demikianlah kulitnya mutiara-mutiara Al-Quran. Cangkang ya, kalau di mutiara mungkin ya, sodaf cangkang. Ya nggak? Demikianlah cangkang apa mutiara-mutiara Al-Quran. Wa kiswatuhu, dan kiswahnya, tirainya adalah apa? Al-lughatul Arabiyah, bahasa Arab. Ini deg-degan sih. Oh, ini kan yang terpenting adalah intinya, bukan kulitnya. Jadi bahasa Arab itu kulit, kita nggak harus tahu. Bukan gitu. Ini ini kadang orang jadi suka suka keliru ini ya. Orang saking semangatnya pada inti sampai dia nggak punya kulit. Nggak bisa dong. Ya nggak bisa. Kan? Nah, sekedar perumpamaan ya bagi ya masing-masing kita, seorang lelaki, seorang pemuda itu tampan, dan seorang pemudi ya itu cantik karena dia punya kulit. Mau kalian pacaran sama orang nggak punya kulit, mau? Ya, semangka itu ya jadi semangka gitu berair, kenapa? Karena kulitnya tebel, ya nggak? Dia bisa ngejaga, kulit itu ngejaga. Karena kalian saking semangatnya, oh apa, semangatnya untuk makan semangka, kalian pengen semangka yang nggak ada kulitnya, ya nggak tumbuh lah. Oke, nggak tumbuh. Kalian kalian ini aja, kalau mungkin bikin video gitu ya, di apa, di buah apa gitu. Jadi buah itu sejak awal pertumbuhannya itu sudah ada kulitnya apa enggak? Ada nggak sih pisang gitu yang kulitnya tumbuh belakangan gitu, ada nggak? Nggak ada lah. Ya busuk duluan lah. Oke nggak? Nah, kita juga mau belajar Quran jadi begitu. Mengembangkannya sejak kecil itu, ya sejak dari awal itu bahasanya dulu. Tapi ya tidak harus jadi profesor sastra Arab. Nah, maksudnya gitu. Oke nggak? Kalian harus tahu bahasa Arab, perlu tahu sedikit ya nahwu, tasrif, balaghah, ya nggak? Tapi ya kalian nggak harus bolak-balik khataman kitab apa misalnya? Khataman eh, Dalailul I'jaz misalnya. Nah, ini kitabnya aja kalian baru dengar ya kan? Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani, Dalailul I'jaz, sama lupa aku belau kitab itu rujukan balaghah, yang paling balaghah udah dua itu. Dalailul I'jaz sama apa gitu. Enggak, kalian nggak harus sampai gitu. Kalian tidak harus membaca Alkitabnya si Baweh, nggak harus. Oke nggak? Jadi kalian harus bisa bahasa Arab, harus bisa mengi'rab, harus bisa mentasrif, oke nggak? Ya tapi nggak harus sampai misalnya hafal alfiyah.
Enggak. Nah, itu penderitaan lain lagi itu ngafalin alfiah. Nah, cuman kalau kalian mampu hafalan kuat ya silahkan. Ya, intinya adalah kulitnya jangan sampai nggak punya sama sekali. Kalau nggak ada wadahnya, luber itu ilmu. Enggak. Mutiaranya mudah dicuri orang, ya enggak? Ada soalnya dulu orang ya lumayan terkenal penceramah kemana-mana ya. Oh, saya jelasin Quran apa macam-macam gitu. Tapi bahasa Arab nggak bisa. Akhirnya ngejelasinnya ya bergantung ke terjemahan. Ya, jadi ngacau. Oke, apapun sekarang. Dari bahasa Arab ini fansya'abat minhu khamsu ulumin. Nah, dari kulit pertama ini bahasa ini sekarang bercabang 5 ilmu. Wahia ilmu kisar yaitu ilmu kulit, wasadaf dan cangkang ya, wal kiswah dan tirai. Pertama, id insya'abah karena bercabanglah min alfazihi dari lafaz-lafaznya Al-Quran itu apa? Ilmu lughah, ilmu bahasa. Maksudnya mungkin semacam arti perkata gitu ya. Kayak ilmu apa? Ya kamus lah, kamus. Semacam fiqhul lughah ya. Kedua, wa min i'rabi alfazihi ilmun nahwu. Dari segi i'rabnya, perbedaan bunyi akhirnya. Di satu sisi dibaca Allahu, kadang Allah, kadang Allahi. Nah, dari situ muncul apa? Ilmun nahwi. Oke nggak? Kalau di zaman Imam Ghazali, nahwu itu kayaknya masih satu sama ini ya, sama tasrif ya. Makanya beliau nggak sebut tasrif ya. Wa min wujuhi i'rabihi ilmul qiraat. Dari segi kok i'rab lagi ya? I'rabnya muncul kemudian ilmu qiraat ya. Eh, Qiraat itu ya misalnya contoh yang mungkin teman-teman pernah alami ya. Seperti orang membaca kalau kita mayoritas bacanya Maliki Yaumiddin ya nggak? Mimnya kita baca satu alif. Tapi di sebagian qiraah dia dibaca satu harokat. Bukan Maliki Yaumiddin tapi Maliki Yaumiddin. Itu qiraat namanya. Semuanya diriwayatkan dari Nabi itu. Wa min kaifiyatit taswid dan dari cara membunyikan bihurufihi huruf-huruf Al-Quran itu muncul apa? Ilmu makharijil huruf. Ilmu mengenai keluarnya apa tempat keluarnya huruf. Ya. Awalu ajza'il ma'ani karena bagian-bagian makna yang pertama itu allati minha yaltaimu an-nutku yang ucapan itu terdiri ya terdiri dari bagian tersebut huwa adalah pak saut maksudnya bagian utama bahasa ya suara dong ya enggak harus ada suara summa sautu bitaktia kemudian setelah suara dipotong-potong di model-model suaranya ya siru harfan jadilah huruf oke enggak nah, kalau nggak dipotong kan jadi panjang a i u o ya enggak kemudian kita potong-potong yang jadilah huruf. Summa inda jam'il huruf, lalu di saat huruf-huruf dikumpulkan, yasiru kalimatan, jadilah kata. Jadilah bermakna sekarang. Oke nggak? Bayangkan, ini beliau nulis tentang Al-Quran, tapi kayak gini kepikiran gitu. Summa inda ta'ayyuni ba'dil huruf al-mujtami'ah, lalu di saat apa? Huruf-huruf itu berkumpul, ya, nah, jadilah apa? Yasiru lughatan Arabiyah. Lalu jadilah kemudian bahasa Arab. Thumma bikaifiyati taqti'il huruf yasiru mu'raban. Lalu dengan cara memotong-motong huruf jadilah dia mu'rab. Maksudnya ketika sudah jadi kata dia nanti punya i'rab. Oke enggak? Ini kalau teman-teman belum pernah belajar nahwu, ini aku nyebut i'rab lah, apalah macam-macam bingung pasti. Oke ya. Apapun ya.
Summa bita'ayyuni ba'di wujuhil i'rab. Lalu melalui penentuan atau spesifikasi sebagian model-model i'rab, yasiru qiraatan. Jadilah dia qiraat. Mansubatan yang dinisbatkan ilal qiraat sab'a, kepada qiraat yang 7. Jadi ada 7 qiraat yang mutawatir ya. Maksudnya yang mendengar dari Nabi itu banyak, yang mendengar 7 bacaan ini. Kemudian setelah Nabi wafat, kemudian para sahabat ini juga mengajarkan ke banyak orang. Dan demikian seterusnya sampai kemudian dicatat sampai kepada kita, jadilah namanya qiraah yang 7. Tapi ada juga beberapa yang syadz dinilainya. Ya, karena jumlah perawinya yang tidak mutawatir. Kemudian summa idza sara kalimatan arabiyatan. Lalu apabila dia telah menjadi kata berbahasa Arab sahihatan yang sahih, mu'arabatan yang beri'rab, sarat dalatan ala ma'nan minal ma'ani. Maka dia menjadi apa? Menunjuk kepada makna-makna. Maka kemudian fatataqadalit tafsir zahir. Maka dengan menjadi kalimat yang siap untuk makna, dia siap untuk apa? Ditafsir secara zahir juga. Oke enggak? Jadi dengan kata lain, ilmu zahir itu mulai dari kita belajar Iqra, A, Baba, Tata, ya enggak? Abata, Abasa gitu dan seterusnya. Enggak? Sampai kita belajar tafsir yang zahir. Oke enggak? Sampai kita belajar apa? Jalalain. Nah, bahkan mungkin juga Ibnu Katsir itu masih zahir itu. Ya. Al-Misbah juga ya. Jadi al-zahir ini enggak tergantung berapa juz kitabnya ya, enggak penting juznya. Ini bukan soal juznya ya. Oke. Nah, wahwal ilmul khamis. Nah, itulah ilmu yang kelima. Jadi puncak ya, puncak dari ilmu kulit Al-Qur'an itu adalah tafsir yang zahir. Kalau sekarang ya terjemahan ya. Ya terjemahan atau tafsir yang ya yang zahir lah, Jalalain lah misalnya. Nah, itu masih ilmu zahir. Kemudian masih banyak. Oke, sedikit lagi. Fahadihi ulumus sadafi wal qishr. Inilah ilmu-ilmu cangkang dan ilmu kulit. Walakin tetapi laisat ala martabatin wahidah. Tapi bahkan ilmu-ilmu kulit itu pun itu tidak satu level. Oke enggak? Bal sebaliknya lisadafi wajhun ilal batin mulaqin lidur, ya. Kulit itu mempunyai satu wajah yang menghadap ke dalam. Enggak, wajhun ilal batin. Nah, kulit itu dengan kata lain ada kulit dalam, ada kulit luar, gampangannya gitu. Enggak. Kayak kulit jeruk itu yang berwarna kuning itu kan di luar. Itu luarnya luar ya enggak? Nah, begitu kita kuliti ya di dalam, kemudian kulit jeruk itu di dalam, yang kulit dalam berwarna putih ya enggak? Nah, misalnya. Jadi gambarannya kulit pun juga ada apa? eh, Kulit dalam, ada kulit luar. Nah, kulit dalam ini mulakin lidur, yang dia itu nyambung dengan apa? Dengan permatanya, nyambung dengan intinya. Nah, dia ini qaribus syabahi bihi. Dia itu sangat dekat, sangat mirip dengan permata itu liqurbil jiwar. Ya, karena dia senantiasa nyambung. Wadawamil mumasati, dan karena dia senantiasa apa? Karena dia senantiasa bersentuhan. Gampangnya gini, kulit jeruk yang dalam itu, kulit nih, kulit jeruk, kulit luar sama kulit dalamnya. Di antara dua kulit nih, kulit luar kulit dalam, mana yang paling mana yang paling bau jeruk? Ya kulit dalam lah. Ya enggak? Kulitnya semangka, kulit paling luar sama yang kulit dalam, mana yang paling berair, yang paling mirip dengan semangka? Ya, di kulit dalam. Oke enggak? Kulit kacang. Kalau yang kulit yang luar kasar ya enggak?
yang dalam halus, mirip seperti kacang itu sendiri misalnya, dan seterusnya. Oke nggak? Nah, wa wajhun ila zahir, tetapi kulit juga mempunyai aspek luar ya, kulit luar al kharij ya, yang di luar qarib syabahi bisa iril ahjar, yang sangat mirip dengan batu-batu. Memang iya ya nggak? Kayak kulit semangka gitu. Atau kulit kacang ya, yang kasar itu mirip ya nggak? Nah, kenapa? Libu adil jiwar, karena jauh dari intinya. Wa adamil mumasati, dan karena dia tidak tersentuh oleh inti. Oke nggak? Dia nggak tersentuh oleh inti. Fakadhalika, maka demikianlah sodaful Quran. Cangkangnya Al-Quran, wa wajhuhu, dan wajahnya al-barrani. Al-barrani ini mungkin yang kayak di darat gitu ya, al-bar. Al-kharij, yang di luar. Huwa as-saut, yaitu suara. Oke nggak? Nah, suara itu adalah cangkang paling luar. Walladhi yatawalla, eh, dan orang yang menguasai ilma tashihi makharijihi, ilmu tentang apa? Membenarkan makharijul huruf fil adai, dalam ya mengeluarkan, membaca, wat taswiti, dan menyuarakan, ya gampangnya guru tajwid lah ya. Itu sahibu ilmil huruf, ya. Ya, orang yang ahli ilmu huruf. Fasohibuhu, sohibu ilmil qishr. Jadi ahli tajwid, ya dia ahli ilmu kulit. Oke enggak? Ahli tajwid itu ahli ilmu kulit. Al-barrani, yang luaran banget ya. Al-ba'id, yang jauh, an batinis sadaf, dari kulit bagian dalam. Fadlan an nafsi durrah, apalagi dari permata, jauh. Karena dia masih baru kulit luaran ya. Begini nih ya. Tapi yang justru kulit luaran ini yang jadi lomba internasional ya nggak? Iyalah, kan kulit paling luar. Di satu sisi paradoks ya nggak? Di satu sisi kulit paling luar, jauh dari inti, tapi justru itu yang paling dilombakan orang, paling ditepuk tangani. Ya nggak? Kalau bagi Imam Ghazali, ya wajar. Kenapa? Karena itu memang di luar. Kalian nggak usah protes. Itu memang di luar. Oke nggak? Itu memang di luar, jauh masih jauh. Gitu. Wakodintaha, dan sungguh telah memuncak al jahlu, kebodohan, bitoifatin, satu kelompok, ila anzonu, sampai mereka menyangka annal Qur'an, bahwa Al-Quran itu apa? Huwal huruf wal aswat, bahwa Al-Quran adalah huruf-huruf dan suara-suara saja. Ini soalnya Imam Ghazali lagi bicara tentang level. Ya nanti kalau kita lihat dari segi inti, ya sebenarnya level paling luar pun bagaimanapun ya itu juga tetap ekspresi dari yang di dalam gitu. Oke nggak? Tapi ingat, ini sekarang kita soalnya perspektifnya sekarang ini kita perspektif dari luar dulu. Oke, seberapa berharganya pun yang di luar itu tetap kita harus bilang dia paling jauh dari inti. Oke nggak? Tetap ini sangat penting karena kalau ini kita nggak belajar ini ya kita nggak bisa baca. Enggak. Tapi bagaimanapun tetap saja kita harus bilang itu paling inti. Itu paling di luar. Itu pintu pertama tapi juga paling luar. Ini enggak? Nah, terdepan, terluar, apa lagi? Terpinggir ya. Bukan. Justru itu malah paling terkenal ya enggak? Nah, banyak banyak industri dibangun di situ, percetakan Al-Qur'an ya enggak?
uluk, so, tajwid ada yang berwarna, ada yang berwarna ininya apa macam-macam ya nggak? Kemudian ada Al-Quran komplit dengan apa apa lengkap dengan suaranya apa macam-macam ya nggak? Belum lagi apa sama tilawahnya lomba internasionalnya ya nggak? Dan seterusnya. Wabanau alaiha, wabanau dan mereka membangun kepercayaan ya alaiha mengenai huruf-huruf itu annahu makhluk bahwasanya Al-Quran itu makhluk ya li'annal hurufa wal aswata makhlukatun karena huruf-huruf dan suara-suara itu makhluk ya wama ajdaro dan betapa layak haulai mereka itu biayyur jamu ya mereka itu dirajam atau turjama uquluhum atau dirajam akal-akal mereka karena mereka menganggap Al-Quran itu hanya suara. Nah, akalnya dirajam kata Imam Ghazali. Ini kayaknya nyindir Mu'tazilah ya. Tapi kayaknya yang lebih pas dianggap begini ini kayaknya juga Hanabilah ya. Karena justru bagi Hanabilah huruf dan aswad itu Al-Quran yang abadi gitu. Nah, tapi nggak tahu ini Imam Ghazali kok nggak nyebut mereka malah ya. Ini malah isyaratnya lebih ke siapa? Lebih ke Mu'tazilah. Jadi fa imma ayyu annafu entah mereka itu dikerasi, ingat zamannya ya, au syaddad alaihim atau mereka ya diperketat, gitu, dipersulit. Jadi falayak fihim mereka itu tidak cukup musibatu annahu. Mereka itu tidak cukup terkena musibah bahwa apa? Lam yaluh min benar. Oh, min awalim ini kayaknya ya. Tidaklah tampak min awalimil Quran dari apa dari alam-alam Al-Quran watabaqati atau mungkin malah ulum ini watabaqati samawatihi dan tingkatan-tingkatan langitnya illal qishrul aqsa kecuali apa kulit yang terdasar wahada apapun lah ya wahada sekarang poin ini pokok bahwa kulit terluar dari Al-Quran itu berkenaan dengan suara dengan bahasa ya tapi terutama dengan suara ya kulit terluar yu'arrifuka membuatmu mengerti manzilata ilmil mukri derajatnya ilmu orang yang membacakan Al-Quran ya id la ya'lamu karena ilmunya al-mukri ya kiai-kiai kampung yang ngajar kita itulah ya ya itu la ya'lamu dia tidak tahu apapun lagi ya illa bisihatil makharij kecuali mengenai sahnya apa makharijul huruf ya kecuali kalau kiai kampungnya juga kebetulan apa ya bukan kebetulan pasti banyak ya baca tafsirnya juga sama wiridnya juga sama nah, kayak gitu. Tapi kalau yang profesor tajwid kalau ada ya itu udah ilmu kulit banget dah itu profesor tajwid lagi. Tapi sekali lagi ini karena kita sekarang ngomong tentang level ya jangan lupa bahwa Al-Quran berkahnya kehadiran kata-kata Tuhan itu ya sampai ke bahasa juga keindahannya itu keindahan Al-Quran itu diantaranya di mana ya di kaligrafi visual tapi juga di aspek audionya. Oke enggak? Di situ juga memang ada kehadiran Tuhan. Jelas. Oke enggak? Dan kadang kehadiran melalui keindahan itu kadang lebih dalam lagi dibanding kehadiran melalui melalui apa melalui konsep-konsep ya enggak? Nah, cuman ini sekarang Imam Ghazali lagi ngomong soal level dan level pertama memang dalam kita belajar mempelajari Al-Quran itu adalah level apa? Ya level suara. Dan itu baru level pertama. Oke, oke, ini agak panjang. Sejauh ini, apakah ada pertanyaan?
Berarti Pak yang belajar filsafat Islam tapi nggak belajar bahasa Arab sama aja ya Pak. Ya, kalau itu mah sekarang sudah ada terjemahan bahasa Inggris lah ya. Nah, cuman kalau memang lebih afdolnya, kalau Quran sih menurutku mutlak ya. Ya, kalau Quran, kalau belajar Al-Quran sih menurutku mutlak. Aneh banget ya. Kalau orang mau belajar, mempelajari tafsir Al-Quran apa macam-macam tapi nggak bisa bahasa Arab itu, mending suruh pulang aja, suruh suruh ngapain kayak gitu. Kalau filsafat masih oke lah ya. Dulu Ibn Sina, para filsuf Muslim itu mereka kan nggak baca bahasa Yunani langsung. Makin orang oke bisa bahasa Arabnya, kemudian paham filsafat ya kalam, filsafat tasawuf, makin dibaca-baca Al-Quran itu selalu ada itu yang menarik gitu. Kenapa dibilangnya begini ya? Iya, lalu ada aja gitu. Tapi kalau kita baca terjemahannya banyak banget yang hilang. Belum distorsinya, maksudnya bukan distorsi, maksudnya penyelewengan secara sengaja, bukan. Tapi penekanan-penekanannya. Iya nggak? Kalian baca 100 terjemahan Al-Quran dengan baca Al-Qurannya langsung ngerti bahasa Arabnya itu. Beda. Iya nggak? Hmm. Hmm. Oke, aku selesaikan dikit lagi ya. Tsumma yalihi, kemudian setelah itu firudbah dalam tingkatan adalah ilmu lughatil Quran, pengetahuan tentang bahasa Al-Quran. Wa huwa alladzi yastamilu alaihi masalan turjumanul Quran. Eh, maksudnya ilmu mengenai bahasa Al-Quran itu adalah yang dikandung oleh apa? Ya seperti kamus-kamus Al-Quran ya, turjuman ya. Wa ma yuqaribuhu, dan eh, karya-karya yang mirip dengannya, min ilmi ghoribi alfadil Quran, yaitu pengetahuan tentang apa, ilmu tentang bahasa kata-kata Al-Quran yang aneh. Oh, no. Jadi setingkat di atas ilmu tajwid adalah kitab-kitab seperti apa? Kitab-kitab seperti Mufradatul Quran, ya. Eh, Imam Raghib Isfahani. Nah, kemudian apa lagi? Ya, intinya kamus Al-Quran lah ya. Dictionary of the Quranic Usage misalnya kalau dalam bahasa Inggris. Karangannya Profesor Abdul Halim sama Badawi itu. Cara apa? eh Sebentar, kok ada yang berubah ya? Sebentar. Oke, oke. Hmm, Kok nggak kelihatan? Bagus banget. Suara Itu terdengar nggak? Terdengar, Pak. kedengaran enggak? Oke, oke. Jadi ilmu mengenai apa setelah cara mengucapkan huruf per huruf atau kata per kata, baru kemudian makna perkatanya. Oke nggak? Itu level kedua tuh. Setelah cara melafalkan tiap huruf dan tiap kata, level keduanya adalah arti perkata. Nah, kemudian tsumma yalihi firrutbah, kemudian mengikutinya dalam tingkatan apa? Ilal kurbi, dalam tingkatan mendekat kepada apa? Kepada inti, kepada permatanya apa? Ilmu i'rabil lughah. Ilmu i'rabnya, wa huwa nahwu, gramatika ya. Bahwa min wajhin. Jadi ilmu nahwu itu gramatika itu dari satu sisi yaqa'u ba'dahu, dia terletak setelahnya, maksudnya setelah ilmu bahasa ini. Kenapa? Li'annal i'rab, karena i'rab itu, karena struktur bahasa itu ba'dal mu'rab, itu melampaui kata. Oke enggak? Struktur itu melampaui kata. Kenapa ya? Karena struktur adalah hubungan antar kata. Oke enggak? Struktur gramatika, mubtada dan khobar, subjek predikat itu tidak mungkin
dia hanya bisa dia melampaui kata, Kak. Oke nggak? Karena kalau kata itu masih empiris, oke nggak? Itu masih empiris, masih bisa dilihat, masih bisa didengar. Tapi kalau struktur itu, fungsinya, gramatika itu lebih dalam lagi, melampaui lagi. Walakinnahu firrutbah, tetapi dia ilmu nahu itu dalam tingkatan dunahu, bisa juga di bawahnya, bil idofati dalam dibandingkan dengan bahasa Al-Qur'an ini, li'annahu, kenapa? Kata bi'ilil lughah, karena dia seperti ngikut kepada bahasa. Karena struktur itu dalam satu arti ngikut kepada kata. Ini sebenarnya menarik ya, hubungan antara kata dan makna. Itu hubungannya gimana sih? Makna itu kan nggak kelihatan ya. Struktur, hubungan subjek predikat itu tidak empiris. Yang kalian dengar ini sekarang apa? Bunyi, suara. Tapi kalian mendengarkannya langsung seakan-akan menjadi makna, ya nggak? Nah, itu gimana ceritanya? Kalau nggak salah, Edith Hamilton, seorang ahli Yunani, bilang, seluruh filsafat manusia implisit di dalam filsafat bahasa. Karena kata itu ibarat apa? Ibarat badan. Makna itu ibarat jiwa. Oke nggak? Oh, ini simbolismenya cukup sangat penting ya. Makanya nanti Yesus misalnya dalam dunia Kristiani disebut logos juga, bahasa, kata, firman. Ya nggak? Eh, Segala ciptaan kalau di dalam Al-Quran nanti disebut kalimatullah, the words of God. Bukan cuma Yesus, semuanya. Tapi apapun lah ya. Jadi eh, poinnya sekarang bagi Imam Ghazali, nahwu itu di satu sisi dia melampaui level kedua ini, melampaui arti melampaui kamus Al-Quran, tapi di sisi lain dia juga ya di bawahnya. Dia kayak bergantung kepada kepada kata-kata. Dia di atas kata-kata karena memang melampaui kata-kata. Oke enggak? Secara intelektual dia melampaui karena kata-kata empiris, sedangkan gramatika itu rasional, konsep dalam pikiran kita. Tapi di sisi lain, ya, gramatika itu bergantung kepada apa? Kata-kata. Kalau nggak ada kata-kata, nggak ada gramatika. Ya. Ya, mungkin ada ya, bisa kita sebut sebagai the grammar of silence, ya. Gramatika kesunyian. Kalau teman-teman mau bikin lagu atau menulis buku, boleh itu diambil sebagai judul ya, gramatika kesunyian. Tummayali, kemudian mengikuti lagi apa? Ilmu qiraat. Ilmu qiraat yang tadi aku bilang ada 7 riwayat dan seterusnya ya. Wahwa ilmu qiraat adalah apa? Ma yu'rafu bihi, yang melaluinya dikenali apa? Wujuhul i'rab, ya. Aspek-aspek i'rab. Wa asnafu hayati taswid, ya. Dan kelompok-kelompok apa? Pembacaan atau penyuaraan, ya. Wahwa ilmu qiraat itu akhassu bil Quran. Ini lebih spesifik lagi untuk Al-Quran minal lughati wan nahwu, daripada bahasa dan nahwu. Kenapa ya? Karena kalau bahasa dan nahwu bisa saja untuk syair, bisa juga untuk baca eh, apa eh, apa baca rambu-rambu lalu lintas kalau kalian kali mau umroh mau apa macam-macam ya. Nah, tapi qiraat itu khusus untuk Quran. Ya. Walakinnahu, tetapi dia itu minaz zawaid. Dia itu tergolong tambahan, appendix. Ya. Al-mustaghna anha, yang kita bisa mandiri dari ilmu ilmu qiraat itu. Ya, dunal lughah, tetapi eh, bahasa dan nahwu itu kita nggak bisa lepas dari situ. Jadi ilmu qiraat itu memang lebih spesifik untuk Al-Quran karena memang hanya Al-Quran yang ada qiraatnya. Oke nggak? Ada 7 bacaannya gitu. Kalau hadis nggak ada. Enggak. Satu hadis ada 7 bacaan gitu. Enggak. Al-Quran yang ada begitu. Nah, tetapi ya kita aja. Emang kalian sadar kalian ini baca Quran itu tiap hari baca kiroahnya siapa? Kalian sadar nggak?
Enggak. Kita itu di Indonesia menggunakan riwayat bacaan Al-Quran, riwayat Hafiz dari Asim. Nah, kalau di Maroko biasanya bacaannya Imam Warash. Mas siapa lagi? Aku sendiri nggak hafal tujuh siapa lagi, aku nggak tahu. Kalau salah Imam Kisai terus siapa lagi gitu ya. Jadi nggak masalah kita nggak tahu nggak tahu kiraat-kiraat yang lain nggak masalah. Tapi nggak tahu bahasa sama nahu, itu baru masalah untuk memahami Al-Quran ya. Fa'innahuma keduanya ini bahasa dan nahu ini la yustaghna anhuma. Kita nggak bisa lepas dari keduanya ya. Jadi fasahibu ilmil lughati wan nahwi. Jadi orang yang menguasai ilmu bahasa wan nahwi dan gramatika di bahasa Arab itu arfa'u qadran, lebih tinggi martabatnya mimman la ya'rifu daripada orang yang dia itu tidak tahu illa ilmal qiraat. Dia taunya hanya ilmu qiraat. Misalnya orang belajar tajwid habis itu ngafalin qiraat. Qiraatnya aja tapi dia nggak belajar nahunya gitu. Bisa aja kan? Bisa saja. Dia sekedar pengen tahu bacaan-bacaan aja, tapi strukturnya nahu sama tasrifnya dia nggak pelajari. Nah, tetapi wakulluhum semua itu ya duruna berputar-putar ala sodafi wal kishr. Ya, berputar-putar di atas kulit. Wa talafat tabaqatuhum meskipun tingkatan-tingkatan mereka berbeda-beda. Nah, sisanya kita akan baca pekan depannya mengenai tafsir al-Zahir. Nah, ini pas banget jam 9. Baik, apakah ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan terakhir. Baik, kalau tidak ada, demikian dulu ya. Semoga bermanfaat, semoga berkah, semoga dimudahkan terus belajar bagi yang udah lulus ya. Semoga dimudahkan juga dapat rezeki, dapat kerja. Yang sakit semoga lekas sehat, ya. Yang sehat, yang jomblo semoga cepat punya pasangan ya. Yang udah punya pasangan, kali pengen punya anak, semoga. Kalau nggak pengen, masih pengen menikmati, ya udah nikmati. Baik. Eh, Dava kenapa ketawa, Dava? Baik, demikian ya. Sampai jumpa pekan depan. Semoga berkah ya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.